Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadi kita. Makanya kita harus berkata yang baik, malu sama Allah. Tatkala kita berdusta, malu sama Allah. Tatkala kita berbuat kemaksiatan, malu dengan Allah. Karena Allah bersama kita, karena Allah dekat dengan kita. Allah itu dekat, saking dekatnya tampak jauh bagi orang yang tidak mempunyai ilmu. Allah itu maha besar, saking besarnya Allah menjadi kecil dalam pikiran kita karena kita tidak mempunyai ilmu. Makanya kita mengaji agar Allah mewariskan ilmu kepada kita, agar Allah mengangkat derajat kita karena keimanan kita dan karena keilmuan kita. Kita diangkat derajatnya oleh Allah, lebih kenal, lebih kenal, lebih kenal lagi dengan Allah. Baru nanti la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Kemudian la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Akunya Allah, sedangkan Allah bersama kita, dekat kita. Makanya la ilaha illahu, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمنزل بالمخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني جعل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanan fi 'alih ya qaiman bil azal ya mumdian bil amdal wal hamdul minat wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikati
عقبة المغربين وعملا مقبولا بالليل ونهار أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي. فيا ربي متعني بسر حروبي ونور به سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والشاتي. وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن وآل وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Taha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, ma anzalna, apa tidaklah anzalna menurunkan Allah alaika kepada engkau Al-Quran, yaitu kitab Al-Quran, litasqa, untuk menyusahkan engkau, illa, melainkan tazkiratan, sebagai tazkirah, pengingat, liman, terhadap orang yakhsha, yang takut kepada Allah, yang betul-betul cinta kepada Allah. Toha, ini maknanya wahai laki-laki, wahai rajul, wahai insan, ma anzalna alaikal Qur'an, tidaklah Allah menurunkan alaikal Qur'an, kepada engkau kitab Al-Qur'an, sedangkan Al-Quran diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Toha adalah kanjeng Nabi Muhammad. Toha, wahai kanjeng Nabi Muhammad, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa, tidaklah Allah menurunkan alaika kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad Al-Qur'ana litasqa, kitab Al-Qur'an, litasqa, agar engkau susah, illa tadzkiratan liman yakhsha, melainkan tadzkirah, sebagai pengingat, liman yakhsha, bagi orang-orang yang yakhsha, yang takut untuk bermaksiat kepada Allah, liman yakhsha, bagi orang yang betul-betul cinta kepada Allah. Jadi Al-Quran ini diturunkan bukan untuk membuat manusia susah, namun sebaliknya membuat manusia itu bahagia, membuat hati manusia itu tentram, damai, karena tazkirah sebagai pengingat, sebagai pengingat liman yakhsha, bagi orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah. Jadi kita mengaji Al-Quran ini sebagai pengingat, sebagai tambahan-tambahan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kedamaian itu yaitu tatkala kita mengingat atau sadar akan adanya Allah. Makanya tidak ada jalan untuk kedamaian hati kecuali hanya mengingat Allah, sadar bahwa Allah selalu bersama kita. Jadi Allah itu dekat, Allah itu dekat, cuma kita tidak kenal kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, tidak ada yang bisa mendamaikan hati kita, mententramkan hati kita, menenangkan hati kita, membahagiakan hati kita, kecuali satu, yaitu hanya mengingat Allah. Ala bizikrillah, hanya dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati kita menjadi tenang, menjadi damai, menjadi tentram.
hanya dengan satu tok, yaitu mengingat Allah, sadar kalau diri kita selalu bersama Allah. Jadi kalau orang selalu mengingat Allah, pasti hatinya itu tentram. Mengingat Allah harus dengan yahsya, harus dengan cinta, harus dengan takut akan bermaksiat kepada Allah. Yahsya ini, yang mempunyai yahsya ini, rasa cinta yang sangat, itulah ulama. Wa may yahsya, di mana ayatnya? Wa may yahsya, wa may yahsyallahu min ibadihil ulama. Yang mempunyai yahsya, yang mempunyai cinta yang amat sangat kepada Allah, hanyalah ulama. Ulama ini yang mempraktekkan ilmunya. Kita yang masih belum punya ilmu, mengaji, belajar, pahami. Setelah kita paham, kerjakan. Kalau kita mengerjakan ilmu yang kita dapat, kalau kita mengerjakan ilmu yang sudah kita pahami, kitalah ulama. Ulama itu mengerjakan ilmu yang ia pahami. Yang mempunyai yahsya, mempunyai cinta yang amat sangat, itulah ulama. Wa may yahsyallahu min ibadihil ulama. Dan orang-orang yang mempunyai yahsya kepada Allah, cinta yang amat sangat kepada Allah dari hamba-hambanya Allah, hanyalah ulama. Ulama ini orang yang mengerjakan ilmu yang ia pahami, sedangkan kita masih berproses untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu. Makanya kita harus sergap mengaji. Kalau tidak mengaji tidak akan bisa, sulit. Kita diberi iman oleh Allah, inilah pilihan dari Allah. Kita diberi iman oleh Allah, menjadi orang yang mukmin, menjadi orang yang muslim, ini anugerah yang terbesar dibandingkan dunia beserta isinya. Makanya kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Siapa diri ini? Bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Rasul, dipilih oleh Allah, jauh dengan Nabi, jauh dengan Rasul, diberi iman, diberi Islam oleh Allah. Syukuri, bersyukur dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah berdasarkan keimanan kepada Allah. Iman harus juga dengan ilmu. Kalau tidak mengaji tidak bisa, harus mengaji baru mendapatkan ilmu. Setelah mempunyai ilmu, setelah mempunyai iman, paham, baru mengerjakan dalam kehidupan, dinamakan amalan soleh. Tidak bisa kita mengerjakan amal soleh tanpa iman, tidak bisa. Iman tanpa ilmu tidak bisa. Makanya mengaji dan mengaji setiap hari. Tiada hari tanpa mengaji. Pahami ilmunya itu, kemudian praktekkan.
tatkala kita mempraktekkan, itulah amalan soleh. Tidak semua yang mengerjakan amalan soleh kemudian dikatakan amalan soleh. Tidak semua orang yang berbuat baik itu dikatakan amalan soleh kalau tidak berdasarkan keimanan kepada Allah. Banyak orang memberi bantuan kepada orang lain. Apakah itu amalan soleh? Belum tentu. Kalau ia berdasarkan keimanan kepada Allah, itulah amalan soleh. Namun apabila dia berbuat baik, membantu sesama, namun dia tidak berdasarkan keimanan kepada Allah, itu bukan amalan soleh. Harus berdasarkan keimanan kepada Allah, mengharap ridho dari Allah, ikhlas karena Allah, cinta melakukan itu karena Allah. Itulah amalan soleh. Orang kafir, orang non-muslim yang mengerjakan kebaikan-kebaikan, apakah itu amalan soleh? Tidak, bukan. Amalan soleh itu dikerjakan karena berdasarkan keimanan kepada Allah, mengharap ridho dari Allah, mengerjakan semua itu karena cinta kepada Allah. Itulah amalan soleh. Jadi tidak semua orang berbuat baik kemudian itu amalan soleh. Tidak. Semuanya harus disandarkan atas keimanan kepada Allah, barulah itu dinamakan amalan soleh. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Tanzilan yang telah menurunkan, mimman dari yang khalaqal arda, yang menciptakan bumi, wasamawati dan langit-langit, al-ula yang tinggi. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk pengingat kita. Diturunkan oleh siapa? Oleh khalaqal ardu wassamawatil ula, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, dan menciptakan langit-langit yang tinggi. Siapakah itu? Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih ini, alal arsy istawa, bersemayam di atas langit, astawa bersemayamnya. Ars itu di atas. Di atas mana? Ya di atas sini ya. Bukan jauh di sana. Allah itu tidak jauh, Allah itu selalu dekat. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu jauh. Allah itu di ars. Mana ars itu? Di sana, di atas langit sana. Bukan. Allah itu berada di ars. Ars itu dekat dengan kita. Arsnya kita, langitnya kita. Makanya tatkala Allah menyampaikan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, jika ada hambaku yang bertanya tentang aku, katakan bahwa sesungguhnya aku dekat. Allah itu dekat. Namun kita tidak kenal. Makanya butuh mursyid untuk mengenalkan. Dekat tok tapi nggak kenal, tetap tidak sayang kita ya. Kalau Allah maha menyayangi, kitanya ini loh harus belajar dan belajar, harus mengaji dan mengaji, agar kita kenal kepada Allah yang Ar-Rahman, yang maha pengasih.
Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah itu bersemayam di arsy. Arsy-nya mana? Arsy-nya kita. Allah itu dekat. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Allah itu sangat dekatnya. Saking dekatnya dicari oleh orang-orangnya. Saking dekatnya dicari. Saking besarnya juga dicari. Saking besarnya Allah itu dicari. Biasanya yang dicari kan yang kecil-kecil, yang hilangnya, yang mudah hilang, jarum dicari. Allah kok dicari? Allah itu maha besar. Masa saking besarnya Allah sampai kita mengecilkannya sehingga dicari-carinya? Allah itu qarib, Allah itu dekat, gak jauh. Allah itu kenapa kok masih dicari-cari? Datang kepada mursyid untuk kita bisa kenal kepada Allah. Allah itu dekat, Allah itu bersama kita. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang yang sabar. Allah itu dekat, tidak jauh. Allah itu besar, tidak kecil. Allah itu ngapain dicari-cari? Kita sudah dekat dengan Allah, hanya butuh kenal kepada Allah, hanya butuh bermakrifat kepada Allah. Kalau kita mau beribadah harus bermakrifat dulu kepada Allah. Ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah. Kita harus bermakrifat, harus tahu dulu siapa yang kita sembah, siapa yang kita abdi, sebelum kita menyembahnya, sebelum kita mengabdinya, agar tidak salah tatkala kita mengabdi, taat, takut kepadanya. Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadi kita. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kalau yang sebelumnya mimman khalaqal arda was samawatil ula, Allah yang menciptakan bumi dan langit-langit yang tinggi. Ayat yang sekarang lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, terbalik. Yang pertama bumi dulu baru langit. Yang sekarang langit dulu baru bumi. Itu menandakan kedekatannya Allah dengan kita. Allah itu dekat. Saking dekatnya nampak jauh Allah itu. Allah itu maha besar. Saking besarnya sehingga kecil tampaknya, sehingga kita mencari-carinya. Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadi kita. Wa ma bainahuma, dan milik Allah di antara langit-langit dan bumi. Wa ma tahta tsara, dan milik Allah juga apa-apa yang ada di bawah tanah. Semua milik Allah. Lahiran wa batinan, semua milik Allah. Atas, bawah, tengah-tengah, di bawah, semua milik Allah. In tajhar bil qaul, dan jika engkau mengeraskan bil qaul perkataannya, ingat fa innahu, maka sesungguhnya Allah ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui yang sir, yang rahasia, wa akhfa, yang tersembunyi, di khafi, dikerentek. Allah itu maha mengetahui. Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Lahul asmaul husna, dan Allah pemilik nama-nama yang baik. Makanya orang mukmin kalau berkata yang baik-baik saja, tatkala kita berkata yang baik-baik saja, tandanya kita mukmin.
Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita harus berkata yang baik, atau lebih baik diam. Jadi kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka kita sebagai orang yang beriman memilih untuk diam. Tidak usah diladeni, tidak usah dilayani orang yang berkata kasar, orang yang berkata dusta, orang yang memfitnah. Tidak usah dijawab, Allah yang akan menjawabnya. Biarkan orang berencana pembusukan, pembunuhan karakter, cukup kita Allah, cukup kita bersandar kepada Allah, pasrahkan semua kepada Allah. Tetap berkatalah tentang kebenaran, berkatalah tentang kejujuran. Jangan ikut-ikutan berkata dusta, jangan ikut-ikutan berkata yang buruk. Karena apa yang keluar dari lisan kita itu lambang apa yang ada di dalam hati kita. Kalau yang keluar dari lisan kita benar, itulah isi dari hati kita. Apa yang keluar dari lisan kita buruk, itu juga yang ada di dalam hati kita. Makanya kita harus hati-hati. Sebagai orang yang beriman, ingat, lahul asmaul husna. Allah pemilik dari nama-nama yang baik. Makanya yang harus keluar dari lisan kita harus yang baik. Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadi kita. Makanya kita harus berkata yang baik, malu sama Allah. Tatkala kita berdusta, malu sama Allah. Tatkala kita berbuat kemaksiatan, malu dengan Allah. Karena Allah bersama kita, karena Allah dekat dengan kita. Allah itu dekat, saking dekatnya tampak jauh bagi orang yang tidak mempunyai ilmu. Allah itu maha besar, saking besarnya Allah menjadi kecil dalam pikiran kita karena kita tidak mempunyai ilmu. Makanya kita mengaji agar Allah mewariskan ilmu kepada kita, agar Allah mengangkat derajat kita karena keimanan kita dan karena keilmuan kita. Kita diangkat derajatnya oleh Allah, lebih kenal lagi dengan Allah. Baru nanti la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Kemudian la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Akunya Allah, sedangkan Allah bersama kita, dekat kita. Makanya la ilaha illahu, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.